Cinta itu selalu nggak mudah ya. Cinta yang dibenci pertama adalah disiplin. Siapa yang suka disiplin? Nggak ada. Disiplin itu nggak mudah, baik yang memberi disiplin maupun yang menerima disiplin. Jadi kalau saya di sini sebagai orang tua rohani saudara, memberikan disiplin itu tidak mudah sekali. Tapi bukan berarti saya membenci saudara. Disiplin itu karena cinta, bukan karena saya membenci. Disiplin itu untuk kebaikan, didasari dengan kasih, didasari dengan cinta. Kemudian cinta itu nggak mudah, ya. Kemudian cinta itu meminta sesuatu yang telah kamu cintai. Apa yang saudara cintai? Diminta sama Tuhan, mau dikasih nggak? Seperti kemarin pemuda yang kaya, dia bilang guru yang baik. Ternyata omongannya adalah gombal. Omongannya ternyata gombal. Setelah ngomong guru yang baik, Tuhan Yesus cuekin. Yang baik itu cuma Tuhan, gitu ya. Dia ngomong guru yang baik, dan Tuhan mintanya bukan minta uangnya dia, mintanya hartamu itu bagi-bagi. Dia nggak mau. Permintaan Tuhan ditolak sama dia. Dia memalingkan diri pada Tuhan. Kemudian di akhir khotbah saya minta komitmen saudara. Saudara mau nggak baca Alkitab? Sudah mau baca Alkitab di rumah? Atau masih skip the day, skip the week, skip hari, atau skip hari, skip minggu ini nggak baca firman Tuhan? Padahal minggu lalu saudara sudah janji nih mau baca Alkitab, ya nggak mau memalingkan mukanya dari Yesus Kristus gitu ya. Tapi saudara tetap memalingkan muka ya, tidak masalah sebenarnya ya, nggak apa-apa. Karena Tuhan mencintai kita, Dia selalu menunggu kita untuk datang kembali. Makanya di akhir itu Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, kalau gitu siapa yang bisa masuk surga? Seperti unta masuk lubang jarum. Artinya sangat gak mungkin kalau gitu ada orang bisa masuk surga. Tapi Tuhan bilang, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Artinya Tuhan itu menunggu saudara, selalu menunggu saudara memalingkan muka kembali kepada Tuhan dan mau dengar apa yang Tuhan bicarakan. Nah, saat ini kita ke seri yang kedua, dari khotbah buah roh. Saudara, buah roh itu seperti apa sih? Kemarin ilustrasinya seperti apa? Permata. Setelah berpikir keras saya nemu. Sebenarnya saya mau bawa durian, tapi saya takut orang di sini gak ada yang betah dengan baunya durian. Jadi saya bawa manggis saja ya. Nih, buah manggis berapa ini? Coba isinya berapa? Yang bener dapat hadiah. Dan coba buka ya, ini isinya berapa manggis ini? Yang bener dapat hadiahnya manggis lagi. Karena saya bawa banyak nih manggisnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, satu lagi ternyata gede, 6. Gede sekali. Isinya cuma 6. Nah, tapi kalau durian itu isinya bisa sebanyak, bisa 9. Nah, sudah demikian juga buah roh. Buahnya berapa ini? Buahnya 1. Buahnya berapa? 1. 1. Tapi isinya berapa ini? Ya, isinya banyak. Kalau manggis ini isinya cuma 6 tadi ya. Ada yang 5, ada yang 6. Tapi paling banyak manggis biasanya isinya cuma 6. Itu udah biasanya sih paling banyak. Kalau dapat 7 ya menurut saya. Tapi kalau durian isinya bisa banyak. Sebenarnya kalau Paulus itu orang Indonesia, saya pikir hasilkan kamu durian roh gitu ya. Mungkin ya. Karena apa? Satu isinya banyak gitu ya. Karena dia ini orang sono, orang Israel sana isinya paling anggur, apel, yang banyak kan cuman satu biji ya. Kalau dia orang Indonesia mungkin
hasilkanlah durian roh gitu. Jadi satu buah tapi isinya banyak. Kemudian saudara nggak bisa cuma mengharapkan satu bijinya doang. Saya pengen manggis terus dibuang manggis, manggis. Aku pengen satu doang. Nggak pengen satu buah nih, pengennya cuma satu biji ini tadi ya. Saya pengennya cuma segini doang, nggak pengen satu buah utuh di bawah buah manggis. Bisa nggak kira-kira? Harus dipotong buahnya dulu ya. Jadi artinya buah ini nggak bisa terpisah dari satu dengan yang lain, harus utuh satu dengan yang lain, terjalin jadi satu. Demikian juga buah roh, satu doang tapi isinya banyak, seperti durian gitu ya. Satu tapi isinya banyak sekali. Minggu lalu kita belajar tentang satu biji, satu biji buah atau satu poge ya, durian namanya apa? Satu poge. Ya pokoknya satu biji lah ya. Udah makan nih saudara, udah dihasilkan, namanya kasih gitu ya. Kemudian kita buka lagi sebelahnya, namanya adalah ya sukacita. Nah, di bulan sukacita ini, cinta yang kau benci, cinta yang membuatmu bersukacita. Minggu lalu fotonya Susi Susanti sedih gitu ya. Itu ada perdebatan tuh antara wartawan foto Kompas dan juga wartawan pewarta. Wartawan foto ngomong, ini yang harusnya ditampilkan, Susi Susanti nangis ya. Kelihatan sekali dia cinta Indonesia, terharu sekali. Tapi editor di sini nggak mau, saya maunya Susi Susanti yang senyum bangga. Akhirnya yang masuk Kompas foto yang ini. Saya nggak mau lihat Susi Susanti yang sedih. Kita pengen menerbitkan Susi Susanti yang bangga. Akhirnya diterbitkanlah Susi Susanti yang bangga. Wartawannya tuh sedih sekali karena dia pengennya itu wartawan fotonya sedih. Dia pengennya foto Susi Susanti yang kelihatan banget ya cinta Indonesia. Sedangkan di sini redaktur di sini ngomong pokoknya yang senyum, gitu. Kagak peduli. Karena apa? Kita tuh di Indonesia nggak tahu suasana euforia di sana. Betapa harunya di sana tuh kita nggak tahu. Yang kita tahu dapat emas itu senang, dapat emas itu bangga. Kalau kamu kasih foto sedih, kayaknya Susi Susanti menyesal telah mendapatkan emas itu. Karena apa? Kita nggak dapat nih suasananya. Kamu dapat suasananya. Kita yang di Indonesia ini nonton badmintonnya, wah seru gitu ya. Setelah Susi Susanti menang, kita nggak nangis kok, cuma senyum-senyum gitu ya, bangga. Tapi yang di sana, wah rasanya gimana ya nyanyi Indonesia Raya gitu ya, nangis gitu. Dapat. Ini Susi Susanti yang sukacita. Cinta yang kau benci. Ini cinta yang membuatmu bersukacita. Untuk membedakan saudara sukacita dengan buah roh yang berikutnya, di bulan berikutnya kita akan damai sejahtera. Kita belajar dulu tentang apa itu damai sejahtera. Damai sejahtera itu selalu, senantiasa. Minggu lalu kan ada ayatnya, bersukacitalah senantiasa. Lalu nanti akan saya jelaskan. Damai sejahtera itu selalu. Ayam apa? Kedamaian hati itu kan selalu, ya kan? Diam, gini wah, tenang, damai, perasaannya senantiasa, selalu tenang. Kemudian selain tenang dan selalu dan tenang, damai sejahtera ini juga diam-diam. Orang kalau damai kan diam kan, diam, menikmati gitu ya. Pak Vinus itu mengusulkan, ayo kita doa di pinggirnya air terjun. Karena apa? Supaya kita suasananya damai, adem. Sebaliknya, sukacita itu seperti ini. Sukacita yang pertama itu musiman. Kenapa musiman? Tidak mungkin saudara itu selalu ketawa-ketawa, ya kan? Damai sejahtera senantiasa, oke damai sejahtera. Kok saja tenang gitu ya. Tapi kalau sukacita terus, kira-kira orang gimana? Kemana orang sudah senyum-senyum sendiri. Ya paling kasih referensi ya. Sana, kereta api sana. Di kereta api sudah tahu, rumah sakit. Kemudian pasti ekspresi. Kalau damai sejahtera kan diam-diam, tenang. Sukacita gimana? Baik, gimana? Kamu rasanya dapat emas Susi Susanti? Senang sekali, gembira sekali saya.
Gimana kamu rasanya nih dapat untung ini? Biasanya kamu untung 1 kali lipat, untungnya 10 kali lipat. Gak mungkin gitu ya. Pasti, wah seneng banget nih. Ekspresif sekali. Nunjukin apa? Sukacita. Ekspresif sekali. Memang ada juga sih sukacita yang jadi haru gitu ya. Kemudian sukacita itu selalu rame-rame. Ya kan, rame-rame gak mungkin sendiri-sendiri. Kalau misalnya kita ngumpul nih, ngumpul gosip misalnya. Bu Rosni, Santi sama Bu Dian, ngumpul bertiga. Ngumpulnya damai sejahtera. Ya kan, ngumpulnya damai sejahtera gimana coba? Diam-diaman dong. Ngumpulnya, kamu kenapa nih ngumpul pada diam-diaman? Kita damai sejahtera. Jadi ngumpul tuh cuma diam-diaman, lihat-lihat. Kenapa? Damai sejahtera. Tapi kalau sukacita, ngumpul pasti apa? Oh San, gimana kabarmu? Kamu kok tetap sih dari dulu dan selama-lamanya gitu. Terus ngomong ke Mbak Dian juga. Mbak Dian juga sama. Dari dulu sekarang dan selama-lamanya tetap sama gitu. Pasti apa? Rame, sukacita tuh rame. Gak mungkin sukacita tuh adem ayam gitu ya. Karena itu sukacita tuh musiman, ekspresif gitu ya. Kemudian rame. Gak kayak damai sejahtera. Enggak seperti itu. Pasti sukacita itu ada ekspresi. Gak mungkin cuma diam-diam kan. Karena sukacita itu musiman, itu bukan butuh cinta yang kau benci. Karena musiman ini ya, ada musim baik, ada musim gak baik. Jadi kalau musim apapun saudara butuh disiplin, butuh cinta yang kau benci, butuh rasa yang gak enak gitu ya. Mari kita buka Alkitab kita. Ini lanjutkan ilustrasi kemarin ya. Di padang gurun, ini masih di padang gurun kita coba. Ulangan 11 ayat 10 sampai 12. Kalau nggak mau buka Alkitab ya bisa lihat di situ ya, yang matanya masih bagus bisa dilihat di layar. Kalau saudara mas mungkin ragu jauh ya silakan buka Alkitab. Baik, saya bacakan buat saudara. Ulangan 11 ayat 10 sampai 12. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benihnya harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun anggur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan jadi kenyang. Dari pembacaan kita, ini kita bisa dapatkan 3 hal. Yang pertama, mempersiapkan diri, mengandalkan Tuhan, kemudian taat kepada Tuhan. Kita belajar yang pertama dulu, yaitu persiapan diri atau mempersiapkan diri. Untuk menyambut sebuah musim, saudara perlu persiapan. Nah, tadi ada terjemahan yang kurang tepat, ayat 10 tuh ya. Ini terjemahan NIV lebih tepat. Saudara, saya terjemah yang kurang tepat adalah di bagian ini saja ya, di bagian ini. Tadi kan jerih payah ya, kamu akan mengairi dengan jerih payah. Sebenarnya itu berbicara tentang irigasi. Kamu harus mengirigasi pakai kaki gitu. Karena kan dekat Sungai Nil. Irigasi pakai kaki itu ditafsirkan 2 hal, yaitu ambil air dari Sungai Nil kemudian diangkut pakai ini apa? Pokoknya tong lah ya, diangkut terus diairi pakai irigasi. Karena airnya bergantung dari Sungai Nil di Mesir itu. Atau pakai irigasi digali.
sungainya dialirkan ke tanah. Jadi ada perbedaan sistem irigasi. Di Mesir kamu airnya dari sungai Nil. Sementara di tanah Kanaan nanti kamu nggak mengandalkan sungai. Ayat tadi mengatakan kamu tuh mengandalkan air hujan yang turun melimpah dari atas. Mengandalkan air hujan. Kemudian ada perbedaan geografi atau perbedaan tanahnya. Di Mesir tanahmu datar. Sementara di tanah Kanaan kamu tanahnya bergunung-gunung. Tanahmu bergunung-gunung. Ada perbedaan. Udah dikasih tahu sebelumnya ya. Udah dikasih tahu sama Tuhan perbedaannya seperti ini loh. Jadi kamu harus berpikir dengan baik. Nah, selama mereka ada di dalam perjalanan ini, Tuhan kasih mereka fasilitas. Fasilitasnya adalah makan gratis dan minum gratis, siang-siang nggak kepanasan, malam-malam nggak kedinginan. Dikasih waktu 40 tahun untuk persiapan sebelum mereka ke tanah perjanjian. Ada persiapan ini 40 tahun sebelum memasuki tanah perjanjian. Siapkan diri. Sebelum masuk tanah perjanjian harus bersiap-siap. Fasilitas udah ada. Makan gak perlu nyari. Ada, air ada. Nanti kamu tinggal pikir nih. Bayangin, ini semua bergantung sama Kaleb dan Yosua ya. Harus tanya sama Pak Kaleb, ini gimana sih tanahnya di sana? Oh, tanahnya saya gambarin dulu ya petanya ya. Gitu. Gak mungkin Kaleb tanahnya ini loh, pokoknya itu gunung. Gunung itu gimana Pak Kaleb? Ya pokoknya gunung. Kamu kok ngeyel sih, sana pergi. Gak mungkin seperti itu, Pak Kaleb pasti ya. Tanahnya gimana sih Pak Kaleb? Oh ini gunung di sini ya. Terus di sana ada kayak gini. Gambar yang sama. Jadi ini gimana persiapannya? Oh persiapannya paling enggak ototmu harus kuat untuk memanjat bukit. Kemudian tanahnya kemungkinan lebih keras dari tanah di Mesir. Karena ini gunung-gunung batu. Jadi kamu harus bisa nyangkul dengan kuat. Oh berarti badan kita harus kuat ya Pak Kaleb? Iya, badanmu harus kuat. Kamu nggak boleh jadi pria yang lembek-lembek atau wanita yang lembek-lembek. Kamu harus benar-benar punya kekuatan. Karena selama 40 tahun ini siapkan diri sebelum memasuki tanah perjanjian. Difasilitasi sama Tuhan. Jadi kayak kita orang tua memfasilitasi anak kita. Ya kan? Anak kita cari makan nggak? Gak perlu nyari makan. Anak kita cari minum nggak? Gak perlu cari minum. Buka mata langsung ada makanan. Kalau dia malas, mama, gitu. Langsung mamanya datang gitu ya. Sama seperti Tuhan, pagi-pagi kamu buka mata, tuh ada roti banyak sekali itu. Seperti kita masih diasuh orang tua kita gitu ya. Dikasih fasilitas. Dikasih fasilitas dengan baik, gak cuma dikasih fasilitas di sekolah kan. Pokoknya dipersiapkan supaya bisa masuk tanah perjanjian masing-masing orang ini. Tapi ada juga orang tua yang tidak bijaksana ya. Ini kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ini terjemahan dari bahasa Indonesia masa kini. Kalau bahasa terjemahan baru terjemahnya nggak seperti ini. Anak yang selalu dituruti kemauannya akan memalukan ibunya. Jadi dalam masa persiapan juga harus ada kasih yang saudara benci, namanya disiplin. Anak yang selalu dituruti kemauannya akan memalukan ibunya. Tapi masalahnya ibunya juga nggak tahu malu. Jadi gimana? Masalahnya di situ ibunya nggak ngerti nih ukuran malu ini seperti apa. Nah itu yang jadi permasalahan. Jadi dalam masa persiapan, saudara butuh nih cinta yang saudara benci. Nah, ini juga sama nih di gereja. Jemaat jangan selalu dituruti kemauannya. Nanti bisa bikin malu pendetanya. Jangan selalu dituruti. Mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda. Jangan selalu dituruti kemauannya. Di mana-mana namanya didikan, jangan selalu dituruti kemauannya. Ini masa persiapan. Kita sudah kasih fasilitas. Tuhan sudah kasih mereka juga fasilitas, tapi gak cuma dikasih fasilitas. Tuhan juga menyediakan didikan. Tuhan menyediakan yang namanya disiplin. Terutama Bapak Ibu yang masih punya anak, masih di bawah kuasa saudara ini. Ingat ini, anak yang selalu dituruti kemauannya akan memalukan
Sudah difasilitasi, juga pendidikan itu adalah fasilitas. Tanpa bahwa pendidikan adalah fasilitas. Padahal pendidikan itu adalah sebuah fasilitas. Pendidikan itu persiapan. Tapi kita nggak mau didik anak kita. Wah, dia sifatnya emang keras begitu sih. Kalau nggak mau dituruti kemauannya, nanti gini-gini pak, nari-nari. Kalau nggak mau dituruti kemauannya, dia banting sono banting sini. Dituruti kemauannya terus-menerus. Nah sekarang enggak, tapi nanti siapa tahu gitu ya. Jangan dituruti. Nah makanya Tuhan juga nggak selalu turuti kemauan orang Israel selama di padang gurun. Nggak selalu dituruti kemauannya. Tuhan suruh mereka belajar, mempersiapkan diri. Dan yang sudah kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu semua disampaikan di padang gurun. Jadi di tengah-tengah perjalanan mereka disuruh belajar 5 kitab itu. Nah minggu depan itu akan belajar tokoh yang namanya Abraham dalam PA. Tokoh yang namanya Abraham ini diceritakan di tengah-tengah padang gurun. Jadi di tengah-tengah padang gurun itu mereka suruh dengar cerita tentang seorang kakek yang namanya Abraham. Jadi kalau PA-nya mau lebih menggigit gitu ya, AC-nya semua dimatiin. Karena apa? Seperti di padang gurun. Jadi saudara dengerin cerita Abraham sambil kipas-kipas. Yang pertama, ini saudara butuh cinta yang saudara benci. Persiapan diri untuk menyambut musim. Sukacita itu musiman, karena saudara butuh persiapkan diri untuk menyambut musim sukacita. Nah, kalau saudara mau panen gandum, butuh apa dulu? Tanam dulu, nyakul dulu, pengairan dulu. Sebelum panen nggak bisa tiba-tiba panen. Nah, seperti buah roh. Gitu. Untuk menghasilkan sebuah roh ini, satu buah ini, butuh persiapan nggak? Butuh persiapan, butuh proses. Tidak langsung tiba-tiba muncul manggis turun dari langit. Kena kepala saudara. Tapi butuh persiapan untuk menghasilkannya. Butuh persiapan. Dan Tuhan berkata, yang kedua, saudara butuh persiapan, tapi juga butuh satu hal. Saudara harus mengandalkan Tuhan. Kenapa harus mengandalkan Tuhan? Ingat ini tadi ada perbedaan geografi. Ya. Negeri ini mendapat air dari atas. Kalau di Mesir dapat air dari bawah. Nah ini secara simbolis juga mengartikan hidupmu tergantung sama yang di atas. Gak cuma itu, negerimu itu dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Jadi kamu harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Karena apa? Negeri itu mendapat air dari atas. Sumber utama hidupmu itu datangnya dari atas, bukan lagi dari bawah seperti di Mesir, tapi dari atas. Jadi hasilmu jualan, hasilmu dagang, proyek-proyek yang datang, itu semua bergantung dari atas, bukan dari bawah atau usahamu sendiri. Segala bentuk pekerjaanmu, profesi apapun yang kamu tekuni, semuanya bergantung dari atas, tidak dari bawah. Semuanya bergantung dari atas. Seluruh pekerjaanmu bergantung dari atas. Tidak seperti di Mesir yang bergantung dari bawah, mengandalkan dirimu sendiri, mengandalkan kekuatanmu sendiri. Sekarang semuanya bergantung sama atas. Relasimu sama yang di atas itu seperti apa? Itu bergantung seperti itu. Nah saudara, dan kalau saudara lihat di tanah, saudara pernah pergi ke Israel ya. Orang Israel itu memang benar-benar mengandalkan pikirannya gitu ya. Mereka itu dapat air sedikit sekali. Akhirnya mereka menemukan sistem drip irigasi atau drop irigasi. Ya. Jadi ini di padang gurun Negev, di tengah-tengah padang gurun, tapi mereka bisa membuat jadi taman. Bisa jadi ini ladang anggur di Negev. Semua bergantung sama yang di atas. Musa bilang seperti itu. Jadi semua apapun pekerjaanmu itu gak bergantung sama yang di bawah seperti di Mesir. Semuanya bergantung dari atas.
harus mohon sama Tuhan. Tuhan, pekerjaanku susah. Tuhan, aku nggak dapat kerjaan. Tolong berikan aku pekerjaan ya Tuhan. Dikasih Tuhan kerjaan, nggak mau dikerjain, gitu ya. Tuhan, tolong berikan aku ini proyek yang baik, gitu ya. Dikasih proyek nggak mau dijalani. Semua dikasih sama Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dan dalam mengerjakannya kita juga harus mengandalkan Tuhan. Bangsa Israel diajar seperti itu. Negeri yang dapat air dari atas, sumber utama hidupmu itu dari atas, bukan lagi dari bawah. Kemudian itu juga diawasi oleh Tuhan. Tanah itu dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Nah, sudah perhatikan arti kata dipelihara ini sebenarnya bukan cuma dipelihara doang, tapi juga diteliti. Jadi Tuhanmu itu meneliti sampai detil keberadaan tanah itu. Sampai detil. Terus dipanggil jadi pekerjaannya apa? Tuhan itu sudah meneliti terlebih dahulu sebelum memanggil saudara menekuni pekerjaan itu. Jadi saudara andalkan Tuhan dan juga yakin Tuhan itu selalu melihat apapun yang saudara kerjakan, apapun bentuk pekerjaan saudara itu diawasi oleh Tuhan. Apapun bentuk pekerjaan saudara. Nah ini orang Israel di padang gurun juga dikasih tahu itu tanah di sana itu Tuhan yang akan mengawasinya. Nggak cuma kamu, Tuhan akan menolong kamu mengawasi tanah itu. Nah tapi sayangnya adalah kecenderungan kita ini mengambil alih apa yang jadi bagian Tuhan. Kecenderungan kita mengambil alih apa yang jadi bagiannya Tuhan. Udah dikasih tahu bahwa seluruh pekerjaan bergantung sama yang di atas, tapi kita nggak mau bergantung sepenuhnya sama yang di atas. Kita nggak mau bergantung sama Tuhan. Kita tetap mengandalkan diri sendiri. Kita ambil alih bagian Tuhan. Contohnya seperti apa sih? Tapi ambil alihnya milih-milih gitu ya. Karena apa? Milih yang enak doang gitu ya. Kita ambil alih bagian Tuhan, tapi ambilannya milih-milih. Nah, contoh seperti ini. Kita sama seperti Tuhan, suka meneliti dan memerintah Tuhan. Seperti siapa? Dulu Pak Yusuf tadi kan bilang, Tuhan itu suka meneliti. Jadi saya ambil pekerjaannya Tuhan. Apa pekerjaan? Meneliti doang. Terus apa lagi pekerjaanmu? Perintah-perintah gitu. Jadi kerjaannya cuma meneliti dan memerintah. Gak mau mengerjakan sesuatu yang harusnya dikerjakan. Tuhan sudah kasih pekerjaan ini, aku kasih kamu pekerjaan. Aku gak mau Tuhan. Kenapa? Kerjaannya bukan meneliti dan memerintah. Saya ingin pekerjaan yang cuma bisa meneliti dan memerintah. Nah, jadi mengambil bagian Tuhan, tapi ngambilnya milih-milih, suka meneliti dan memerintah. Kemudian saudara juga sebagai orang tua kadang juga mengambil alih bagiannya Tuhan, yaitu menyiapkan warisan supaya anaknya nganggur. Saudara timbun harta banyak sekali. Seperti mantan presiden, tanahnya di mana-mana. Supaya apa? 7 keturunan nggak bakal susah, nggak bakal jauh padahal. Panggilan hidup tiap orang tuh beda-beda. Saudara dipanggil sekarang jadi seperti saudara sekarang. Anak saudara belum tentu. Misalnya saudara nimbun harta banyak sekali. Tiba-tiba anak saudara ngomong, apa? Saya pengen jadi biarawan. Mampus gak? Apa? Saya pengen jadi biarawan. Waduh ini duit banyak sekali buat siapa ini? Bingung gitu ya. Panggilan hidup kita beda-beda. Dan saudara, anak kita tuh diciptakan untuk mengerjakan sesuatu. Gak cuma untuk nongkrong, senang-senang, dan tidur. Untuk apa? Seperti yang bilang ya. Untuk apa diciptakan dengan otak yang pintar sekali? Kalau cuma kerjanya setiap hari molor diranjang. Untuk apa diciptakan dengan fisik yang kuat, badannya tinggi besar gitu. Tapi kerjanya cuma duduk-duduk doang. Untuk apa? Saudara, jangan ambil alih bagian Tuhan. Bagian kita seperti tadi mau fasilitasi, dan dia punya panggilan hidup sendiri. Sama juga di gereja ini saudara. Kita mengajar sebagai pendeta dari kecil sampai gede. Kalau ternyata anak sekolah minggu itu nanti gedenya dia tiba-tiba dipanggil Tuhan tidak di tempat ini,
ya tetap puji Tuhan. Yang penting apa? Kita sudah dengan bertanggung jawab mendidik dia dari kecil sampai gede. Jangan waktu SMA ditanyain, kamu nanti gede mau jadi apa? Aduh, saya bingung nih Pak Uji, mau jadi apa ya aku nanti? Itu saya udah merasa gagal kalau ada anak muda seperti itu sebagai pendidik di gereja ini. Karena Pak, saya nggak bisa mengarahkan dia untuk dapat masa depan yang lebih baik. Ketika anak remaja, saya tanyain, kamu nanti mau jadi apa? Mau jadi apa ya? Saya bingung Pak, saya mau jadi apa? Itu saya udah gagal ini. Karena apa? Setiap minggu dikhotbah, tapi juga mereka kenapa ya tidak mengerti panggilan hidup mereka ya? Kenapa ya tidak memikir masa depan? Saya tuh pengen sekolah di luar negeri Pak Yesus. Ya sudah, sana cari beasiswa. Kalau kamu nggak punya uang, tanya-tanya lah yang sudah sekolah di luar negeri sana. Gimana caranya dapat beasiswa? Ini enggak. Pokoknya yang tahu saya malam minggu saya jalan-jalan lah, makan-makan. Hari Minggu saya pergi nongkrong sama teman-teman saya. Terus masa depanmu gimana? Terserah Tuhan. Waduh. Pasrahnya kok pasrah gitu ya? Itu benar loh, saudara. Nanti saya udah mikir, nanti dia umur sekian dia jadi apa ya? Umur sekian dia gimana ya? Tadi seperti tadi. Amsal berapa tadi? Coba kita review lagi ya. Yang valid lah. Seperti ini ya. Amsal 29 ayat 15. Amsal 29 ayat 15. Jadi saudara jangan ambil alih bagian Tuhan. Ya Tuhan mengerjakan bagiannya, kita mengerjakan bagian kita. Yang berikutnya adalah bekerja dengan kekuatan sendiri, akhirnya jadi budak dari pekerjaan. Saudara, kerja bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi kerja untuk pekerjaan itu sendiri, akhirnya jadi budak pekerjaan. Diajak ke gereja, ayo minggu kita beribadah. Waduh ini nggak bisa nih, ini masih banyak pekerjaan nih. Siapa sih yang siram pekerjaan? Ya Tuhan. Tapi kenapa kamu minggu gak mau ke gereja? Ya nggak tahu gitu ya. Jadi bingung. Tuhan yang ngasih kerjaan, tapi dia lupa Tuhan yang mempersiapkan dia sampai bisa seperti itu. Lupa gitu ya. Ambil alih bagian Tuhan. Saudara, karena itu andalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa sih kita harus mengandalkan Tuhan? Sekali lagi, sukacita itu musiman. Kadang musimnya bagus, ada musimnya nggak bagus. Seperti sekarang musim kerjaan bagus atau enggak? Musim kerjaan lagi tidak bagus. Apalagi kena virus corona. Itu menjelang akhir musim, akhir 2020 itu orang sudah, wah kita optimis pertumbuhan ekonomi sekitar 4,5% atau 5%. Optimis semua nih. Tiba-tiba datanglah itu yang namanya iya gitu. Sampai kita kalau salaman aja harus diatur gitu ya, harus gini lah, pokoknya harus tendang kaki lah, macam-macam. Musim berganti, gak selalu musimnya itu baik dalam kerjaan saudara. Kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, gimana? Saudara gak akan dapat sukacita. Musim itu gak selalu cuacanya baik. Kadang ada badai yang begitu dahsyat, menghancurkan semuanya. Tapi kadang juga ada musim yang baik, di mana kita diberi kelimpahan gitu ya. Kita harus mengandalkan Tuhan. Contohnya kita baca Alkitab, kita baca kisahnya Yusuf gitu ya. Udah dikasih tahu sama Yusuf, ini ada 7 tahun kelimpahan. Oh jadi musim kelimpahan ini? Iya, nanti kamu akan datang kelimpahan. Karena itu Pak Fir'aun, kamu nabung, buatkan lumbung yang banyak. Coba kasih tahu sama seluruh warga itu juga, ayo warga kamu nabung, buat lumbung yang banyak. Ini musimnya 7 tahun kelimpahan ini gitu ya. Tapi Pak Yusuf datang ke rumahnya Bu Santi. Bu Santi, ini kan musim kelimpahan, nanti Bu Santi buat lumbung yang banyak ya. Wah ngapain Pak Yusuf buat lumbung yang banyak? Ini padi di mana-mana melimpah kok. Ngapain saya nimbun? Ngapain saya buat lumbung? Ngapain saya nabung? Oh ya sudah Bu Santi, tidak lagi. Bu Rosi,
nanti nabung ya Bu Rosti, buat nabung yang baik. Oh siap. Ada kenalan Pak Andoyo, nanti buat nabung yang besar ya. Nanti 7 tahun ini kelimpahan, 7 tahun berikutnya. Banyak rakyat di sini yang nggak percaya. Nggak percaya Fir'aun doang. Akhirnya seluruh Mesir dibeli oleh Fir'aun. Musik bagus, dikasih tahu sama Tuhan, ini musiknya bagus sekali. Kamu harus ini nimbun ini, nabung yang banyak. Supaya kalau musim susah, kamu bisa tetap suka kita. Dari setiap musim berbeda-beda, cuacanya berbeda-beda, saudara. Andalkan Tuhan. Apapun pekerjaanmu, andalkan Tuhan Yesus Kristus. Dan berikutnya, selain mengandalkan Tuhan, saudara harus taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan, taat pada perintah-perintahnya. Firman-Nya mengatakan demikian. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ingat, ini hari itu di mana disampaikan? Di tengah padang gurun, sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Harus diingat, kamu dengar dulu sungguh-sungguh. Maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Sukacita itu musiman. Saudara dapat untung juga, gak langsung tiba-tiba juga dapat untung, gak seperti itu. Ada musimnya, saudara harus bekerja, berjari lelah, bersusah payah, baru dapat untung gitu ya. Musimnya ada. Tuhan berkata seperti ini, kamu andalkan Tuhan, kamu dengar Tuhan. Tuhan ngajarin kita di tengah padang gurun itu, sebelum mereka dapat penghasilan, Tuhan sudah ngajarin mereka untuk memberi persepuluhan. Di tengah-tengah padang gurun, sebelum mereka mendapatkan penghasilan yang baik, Tuhan dikasih tahu, nanti kamu mempersembahkan sekian-sekian lembu, kamu harus persembahkan, kambing harus persembahkan. Kalau kamu kagak punya duit sama sekali, kamu cukup mempersembahkan burung merpati sama tepung. Disampaikan di mana itu, saudara? Di padang gurun. Sebelum semua itu dapat penghasilan yang baik, sebelum mereka tuh mendapatkan penghasilan yang bisa melimpah ruah, udah dikasih tahu terlebih dahulu. Kasih tahunya di mana? Di tengah-tengah padang gurun. Nah, terus nanti ada contohnya nih. Siapa sih yang memberi persepuluhan di tengah-tengah padang gurun ini? Itu bapakmu. Siapa bapakmu? Ya Abraham itu loh. Akhirnya cerita. Gambar dulu sekali ya. Ada orang tua, namanya adalah Abraham. Setelah dia berperang dengan ini, dia ngasih perpuluhan kepada Tuhan, padahal nggak ada yang nyuruh dia. Nah, fungsi cerita seperti itu, storytelling gitu ya. Nah, di tengah-tengah padang gurun harus taat. Waduh, ini mumpung nih ya, kita dapat roti gratis nih, cobalah aku belajar. Dapat 2 homel. Ini bagian coba aku kasih, isikan. Mumpung dan gratis nih. Tapi di tengah-tengah kegratisan ini, di tengah-tengah fasilitas sebaik ini, kita nggak mau belajar. Akhirnya ketika kita dapat hasil yang melimpah, otomatis kita pasti nggak bisa taat. Otomatis. Karena nggak diajarkan dari kecil. Saat situasi baik aja, saat musim baik, saudara nggak mau taat. Apalagi musimnya tidak baik, lebih tidak taat lagi gitu ya. Jadi saat musimnya baik, cobalah dengan Tuhan, cobalah taat sama Tuhan. Itu tadi dalam hal finance ya. Mungkin dalam hal yang lain, contohnya dalam hal spiritualitas atau membangun kerohanian. Kamu tiap pagi itu harus berdoa. Ngapain sih berdoa? Orang nggak berdoa aja tuh mana turun sendiri kok dari surga. Ngapain harus doa? Cukup Pak Musa aja tuh yang doa, ya kan? Karena apa? Pak Musa doanya maju, doa saya tidak maju. Padahal Pak Musa bisa mati. Saudara harus melanjutkan hidup, gitu. Jadi tidak mau membangun kerohanian pada saat ada fasilitas yang baik, pada saat hidupnya nyaman, bangun pagi, ya nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau berdoa, dikasih Alkitab, nggak mau baca Alkitab. Padahal minggu lalu udah dikasih contoh tuh, orang di Cukok sana dapat Alkitab suruh ngambil jalan 2 jam aja mau,
Sekarang saudara nggak perlu ngambil 2 jam. Ada di HP saudara, ada di sini, tetap tidak mau dibaca. Ya sudah, Tuhan ngalah terus deh. Saudara, dalam situasi yang enak, belajar ketaatan, belajar dari sisi finansial. Tuhan mengajarkan kita dari sisi finansial, yang kita ikuti. Tuhan mengajarkan kita dari sisi relasi sosial, dan kita ikuti. Kan relasi sosial itu contohnya adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu dapat tanah yang dijanjikan Tuhan. Ketika kita hormati ayah dan ibu, Tuhan itu akan memberikan kita jatah kita. Itu relasi sosial. Dan kita taati, gitu ya, relasi sosial. Kemudian kita harus jangan mengingini milik sesamamu. Kita taati relasi sosial tersebut, gitu ya. Jangan mengingini milik sesama kita. Semua itu saudara harus kita taati. Gak cuma dari sisi finance doang, atau dari sisi finansial. Tuhan ngasih kita arahan finansial, Tuhan ngasih kita arahan sosial, Tuhan ngarahin arahan kita spiritual atau rohani. Semua kita harus taati. Siapkan diri saudara. Tapi kecenderungan kita adalah taat saat panen bro. Kalau lagi panen baru ingat Tuhan. Panen ingat Tuhan. Pas senang-senang doang saudara ingat Tuhan. Kalau senang gak ingat apalagi susah. Ingatnya cuma apa? Mengeluh terus sama Tuhan gitu ya. Ini kecenderungan kita. Kalian siapkan diri saudara. Tuhan sudah menyediakan fasilitas yang cukup. Tuhan sudah kasih fasilitas yang cukup. Kurang apa sih fasilitasnya Tuhan? Kok saudara nggak mau siap-siap dulu? Sukacita itu musiman, tapi ketaatan tidak mengenal musim. Karena itu andalkan Tuhan. Tuhan, ini musimnya lagi gak enak. Andalkan Tuhan. Dan jangan lupa tetap taat pada Tuhan. Musim apapun saudara harus taat kepada Tuhan. Apapun musimnya, saudara harus taat sama Tuhan. Apapun musimnya itu, taat sama Tuhan. Apapun musimnya. Mau musim sukacita, mau musim sedang turun, ketaatan tidak mengenal musim. Ketaatan gak mengenal musim. Makanya Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu hujan pada musimnya. Nah saudara, saudara siap menyambut sukacita? Siap gak kira-kira saudara menyambut sukacita? Harus siap gitu ya. Saya siap menyambut sukacita. Karena itu siapkan diri saudara dengan cinta yang saudara benci, dengan disiplin. Siapkan diri saudara. Nah, contohnya gereja kita. Kita pasti kan mau gereja kita ini banyak orang ya, saya pun juga mau. Tapi kita juga harus siap-siap dong. Siap-siapnya apa? Kita jadi orang yang ramah dulu deh, gitu ya. Ada orang baru datang, ya kita sambut dengan sukacita. Kemudian makanya kita ada pelayan-pelayan, disiplin dulu deh pelayan-pelayan. Itu apa sih? Supaya kita ini dikasih Tuhan gitu ya. Ini kan saudara lagi ngetan siapa yang bertobat? Yang lagi ngetan akhir-akhir ini ada seorang cewek yang cantik banget bertobat, Manohara, ya kan? Manohara dikirim ke GUP Marakarang misalnya, terus dia datang ke sini, tanya sama seseorang, kamu ngerti nggak 10 hukum Tuhan itu apa aja? Apa ya? Kamu jadi orang Kristen dari kapan? Ya dari dulu sih. Tapi kamu ngerti nggak? Nggak ngerti. Coba deh tanya Pak Yusuf. Saya seneng dong. Kenapa? Ditanya cewek cantik itu. Manohara datang ke Pak Yusuf. Terus diajar sama saya seneng. Kok tuh Manohara tiap hari ke gereja ketemu Pak Yusuf, ngapain sih? Pasti orang pikirannya apa? Ya nggak mau Pak Yusuf ini matanya sak keranjang ini. Gitu. Jadi karena apa? Karena nggak semua siap gitu. Kalau bisa dikirim Tuhan nih, Manohara pengen diajar. Oh ya nih, tolong diajar sama ibu ini ya. Dia juga pinter kok, sudah pandai mengajar hal-hal yang rohani gitu ya. Jadi nggak perlu datang sama saya.
Karena apa? Nanti kalau saya naksir kamu bahaya, gitu ya. Jadi kenapa butuh persiapan sih? Ya seperti itu. Kalau Tuhan misalnya mengirimkan kita jiwa yang seperti itu, kita siap gak? Makanya dia dikirim di gereja lain dulu, ya nggak apa-apa. Yang penting dia bisa mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Tidak masalah. Sama ini, Tuhan mau kasih saudara berkat yang melimpah, ya, seperti dikasih berkat pada zamannya Yusuf, 7 tahun kelimpahan. Tapi selama 7 tahun, saudara foya-foya, gitu. Selama 7 tahun, saudara foya-foya melulu setiap hari. Makanya kamu gimana setiap hari makan? Setiap hari makanya all you can eat melulu, gitu ya. Pokoknya, wah, no limited, gitu ya. Makanya, no limit. Mulai dari makan masuk, pokoknya seperti itu. Kemudian main ke luar negeri, kemana, tempat wisata semua dijalanin. Karena apa? Lagi limpah nih, kantongnya tebal, ya. Jadi hidupnya foya. Tapi Tuhan kan nggak pengen saudara seperti itu. Tuhan mempersiapkan saudara, Tuhan mendisiplin saudara. Karena itu Tuhan kasih perintah supaya saudara taat, ditaati di perintah Tuhan. Siapkan dirimu, gitu. Kalau pengen masa tuamu bahagia, kamu baiklah sama tetanggamu, baiklah sama orang-orang di gereja ini, terutama baiklah sama Pak Pendeta. Pokoknya harus apa? Harus baik, gitu ya. Karena apa? Nanti dia nggak bingung pada masa tua saudara. Siapa sih yang nguburin saudara? Siapa coba? Mau gali lubang sendiri? Enggak kan? Butuh. Karena taat, Tuhan ngajarin kita dari sisi finansial, ngajarin kita relasi sosial. Taat, harus ditaati, saudara. Persiapan diri dengan baik. Terus sebenarnya nggak pernah mudah. Emang tidak pernah mudah. Siapa bilang taat sama Tuhan itu mudah? Ada yang bilang taat sama Tuhan itu mudah? Tidak mudah. Taat sama Tuhan itu tidak mudah sama sekali. Tapi kita tetap harus taat sama Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu mudah? Tidak mudah mengandalkan Tuhan itu. Karena banyak orang lain yang bukan Kristen, proyeknya juga lancar terus tuh. Banyak orang lain yang nggak percaya sama Tuhan Yesus Kristus, rezekinya melimpah ruah itu. Aku mengandalkan Tuhan kok malah seperti ini. Mudah nggak itu? Tidak mudah, tapi kita harus mengandalkan Tuhan di setiap musim. Andalkan Tuhan terus menerus. Mengandalkan Tuhan, Tuhan juga suruh kita taat lagi. Tuhan minta sesuatu yang kamu cintai. Seperti kemarin ya, Ustaz udah dijelasin. Ini orang kaya ini datang sama Tuhan, guru yang baik. Udah gitu dikasih tahu sama Tuhan Yesus, kamu bagi-bagi itu hartamu. Terus kemudian datang sama aku, dia memalingkan diri dari Tuhan Yesus Kristus. Gak mau taat dia. Susah gitu ya. Apalagi saat saudara lagi seret-seretnya ini. Wah, ini ekonomi lagi sulit, kok tetap disuruh taat. Ini hidup lagi susah, kok tetap disuruh taat sama Tuhan. Tapi ketaatan itulah, saudara, yang membuat kita sukacita. Kalau kita nggak taat, kita nggak bakal sukacita. Jadi kalau saudara pengen bersukacita, saudara andalkan Tuhan, taat sama Tuhan, dan siapkan dirimu. Saudara mau sambut musim sukacita itu, musimnya nggak sekarang mungkin buat saudara, mungkin nanti. Tapi saudara mau mengandalkan Tuhan, saudara mau taat pada Tuhan untuk dapat sukacita itu. Nah, ini masih buah yang kedua. Buah yang pertama itu kasih atau cinta. Ini buah yang kedua, sukacita. Nanti yang nikmati buah itu siapa sih, saudara? Apakah pohon yang menikmati buah itu? Ya, orang lain. Karena itu kalau saudara dengar firman Tuhan dengan baik, nanti buahnya itu yang nikmati bukan saudara. Orang-orang sekeliling saudara akan bisa menikmati buah roh itu sendiri. Dan ingat, ini tidak dihasilkan secara instan. Ada musim. Nanti ada musim bagi kita untuk menyambut sukacita itu. Nah, bulan depan kita belajar damai sejahtera ini yang sangat penting sekali. Mari kita berdiri, kita doa pada Tuhan. Kita pujikan bersamamu Bapa.
ada bersama. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan hidupku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah kuragukan kasih, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Yesus Kristus, ajar kami untuk mengandalkan Engkau saat kami menghadapi kesulitan dalam pekerjaan. Mungkin sebagai pengajar kami menghadapi murid yang sangat sulit sekali. Tuhan, kami mengandalkan, berikan kami kesabaran, ketabahan, hikmat untuk menyelesaikan masalah. Jika kami bekerja dalam bidang perdagangan, Tuhan, di masa sulit, ajar kami tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi sulit ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Jika pekerjaan kami sangat mengandalkan tender-tender ataupun proyek-proyek lainnya, Tuhan, berikan kami kekuatan untuk bisa tetap mengandalkan-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon Tuhan, dalam setiap pekerjaan yang kami tekuni, apapun itu bentuk pekerjaannya, Tuhan, berkati kami. Topang kami dengan tangan-Mu yang berkuasa dan penuh kemenangan. Saat musim lagi sulit, kami tetap bisa bertahan karena Tuhan yang menopang. Dan juga ajar kami tetap taat pada Tuhan di musim yang tidak baik, Tuhan. Kami yakin kami akan menyambut sukacita. Kami yakin Tuhan akan menurunkan hujan pada masanya. Terpuji nama-Mu, ya Tuhan. Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi biarlah firman-Mu tetap tertanam dalam diri mereka, Roh Kudus yang mengerjakannya, mengingatkannya. Terpuji nama-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan untuk kembali, saudara. Kita telah mendengar firman yang mengajar kita supaya kita
taat. Kalau kita taat, maka sukacita itu menjadi milik kita. Cuman saya ingin menganjurkan saudara, kalau saudara sukacita, jangan ketawa-ketawa sendiri, nyanyi saja ya, nyanyi puji Tuhan dalam segala hal. Oke, saudara sekalian, siang hari ini saya mengumumkan sesuatu yang akan kita laksanakan minggu depan. Minggu depan itu kita akan masuk di dalam dimulainya PA, ya saudara ya. Kita minggu depan akan mengadakan PA. PA-nya ini dikemas tidak seperti biasa, ya saudara. PA-nya tentang PA tokoh Alkitab, supaya saudara dan saya bisa mengikuti dan mengerti tentang riwayat orang-orang yang menjadi tokoh dalam Alkitab. Jadi kita mulai dengan satu tokoh namanya Abraham. Kita akan kemas, nanti akan ada film tentang Abraham. Akan ada film tentang Abraham. Nanti akan ada slide ya, mengenai peta kehidupan Abraham. Dari buat saudara nanti bisa menyaksikan banyak hal tentang Abraham secara mendalam. Saudara bisa baca di dalam Alkitab, tetapi kan sepintas gitu ya. Tapi nanti saudara akan diberikan pelajaran bagaimana, di mana Abraham, dan kapan Abraham, dan juga dibandingkan kalau Abraham hidup tahun berapa di dalam sejarah, sedang terjadi apa di Tiongkok, sedang terjadi apa di Yunani. Nah, saudara bisa compare. Jadi menarik saudara. Dan ada film yang juga memperjelas visualisasi tentang pelajaran tentang Abraham. Saya undang saudara ikut minggu depan setelah ibadah, diteruskan dengan PA, dan kita akan adakan PA ini seri setiap minggu berapa Pak Binas? Ketiga ya. Tiap minggu ketiga PA ini akan dibuat seri. Nanti yang menyampaikan berganti-ganti ya. Tetapi semuanya menjurus kepada Abraham. Kalau sudah Abraham selesai, nanti kita akan menginjak juga dengan pola yang sama. Kalau saudara minat, kita akan teruskan ke kehidupan Yusuf. Dan kalau saudara setia mengikutinya, akan diteruskan sampai Daud. Ya, menarik saudara. Ini model PA yang populer, tetapi kita akan buat mendalam. Mungkin saudara akan bisa mengerti Alkitab dengan lebih baik. Ya, siang ini kita akan naikkan doa syafaat. Nanti Pak Benny akan naikkan doa syafaat buat kita semua, dan kita akan akhiri ibadah kita dengan menerima doa, menerima berkat Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri, kita akan naikkan doa. Kami
mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada siang hari ini kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan, kiranya segala ibadah kami, pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami semuanya berkenan kepada Tuhan, dan khususnya kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman Tuhan mengenai persiapan, mengenai mengandalkan Tuhan dan taat firman Tuhan ini menjadi bagian dari kehidupan kami yang tidak akan kami lupakan ya Tuhan dari hari lepas hari, karena hidup kami hanya bergantung sepenuhnya hanya kepada-Mu ya Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apapun juga. Karena itu Tuhan, tolong jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan berkati. Tuhan ingatkan kami terus akan firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, agar firman-Mu itu menjadi bagian yang hidup dan tidak dipisahkan dari segala aktivitas kami sehari-hari. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk ibadah pada hari Jumat tanggal 13 Maret yang akan datang. Kiranya Tuhan tolong agar kaum wanita yang ada di jemaat ini diberikan kehausan, kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan, sehingga kaum wanita di tempat ini menjadi kaum wanita yang sungguh-sungguh, menjadi kaum wanita yang tangguh di dalam menghadapi segala persoalan yang akan terjadi di dalam kehidupan kaum wanita pada khususnya ya Tuhan. Terima kasih berikan kepada hamba-Mu kekuatan agar dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada acara kaum wanita tersebut ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara minggu depan tanggal 15 Maret yang dimana akan dilaksanakan pemahaman Alkitab. Kiranya Tuhan, setelah pengumuman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat kami dengar, dapat kami perhatikan, dan dapat kami laksanakan. Karena kami sangat membutuhkan firman Tuhan sebagai pegangan di dalam hidup kami. Bukan hanya kami mendengar, tetapi kami juga membutuhkan pelajaran-pelajaran yang mendalam, supaya iman kami dapat bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kami boleh semakin hari semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui perjalanan-perjalanan hamba-hamba Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan acara tersebut ke dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan akan menggerakkan hati kami semua, supaya kami senantiasa merindukan dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, dengan segala pergumulan, persoalan pribadi dan masalah-masalah yang mungkin terjadi di dalam pekerjaan dan rumah tangga. Tuhan tolong supaya kami jemaat Tuhan boleh senantiasa dipimpin dan disertai Tuhan di dalam menghadapi masa-masa sulit yang akan datang. Tuhan, kami percaya tangan Tuhan tidak akan lepas dari kehidupan kami. Tangan Tuhan akan terus menolong dan menyertai kami, meskipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kami. Kesulitan apapun yang akan terjadi, masalah-masalah apa yang akan terjadi, kami akan terus mengandalkan Tuhan dan mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, agar kehidupan kami senantiasa diberkati, disertai Tuhan, agar kami senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga akan pemerintahan dan bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dan hati yang takut akan Tuhan, sehingga kekuasaan dan kedudukan jabatan yang Tuhan berikan, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah, tidak disalahgunakan. Jadikan Tuhan negara kami negara yang bersih dari korupsi dan dari segala bentuk kejahatan, agar hidup kami berbangsa dan negara kami boleh merasakan kedamaian dan sukacita yang dari Tuhan sendiri. Kami berdoa khususnya Tuhan mengenai wabah virus corona yang sedang melanda dunia saat ini. Kiranya Tuhan memberikan ketenangan kepada bangsa kami, keteguhan hati, sehingga kami tidak panik dan tidak takut. Kami tidak takut berlebihan yang dapat merugikan diri kami sendiri ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar pemerintah khususnya Departemen Kesehatan dapat mengatasi dan mencegah penyebaran wabah ini dengan cepat dan tanggap dan tepat,
sehingga bagi mereka yang telah terjangkit virus ini, Tuhan tolong diberikan kesembuhan, dan sehingga bangsa kami terbebas dari wabah corona yang sangat menakutkan ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sedang bekerja, menolong dan memimpin kami semua, karena Tuhan tidak menghendaki umatnya dihinggapi oleh sakit penyakit ya Tuhan. Tuhan ingin umat Tuhan hidup sehat dan kuat selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, karena itu kami menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan senantiasa dijunjung tinggi dan dimuliakan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersama-sama mengucap syukur kalau pagi hari ini Engkau telah berikan kami satu hal lagi supaya kami taat di dalam Tuhan. Kami taat dan kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi, semuanya Tuhan tujukan untuk menjadi kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Berkati Pak Yusuf yang sudah menyampaikan firman, supaya Tuhan dia diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan, memberkati pelayanannya, memberkati kesehatannya, memberkati keluarganya, supaya Tuhan pelayanannya Pak Yusuf disempurnakan dari hari ke hari. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini tidak bersama kami. Oh Tuhan, barangkali mereka keluar kota, biarlah kiranya mereka semua dipimpin oleh Tuhan. Memberkati mereka, memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, kami berdoa terus untuk Ibu Mesyu, biarlah kiranya diberi kekuatan oleh Tuhan melewati masa-masa penyembuhannya, supaya dia boleh benar-benar secara sempurna mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Kami terus berdoa untuk Ibu Susan, biarlah kiranya Tuhan menyempurnakan kekuatan dirinya, supaya bisa Tuhan pulih dari sakit penyakitnya. Pak Robert kami doakan, Ibu Liana kami doakan, Ibu Sindwa kami doakan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anakmu yang masih mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan menolong mereka semua. Bapak yang baik, kami berdoa juga untuk para senior kami, biarlah senior kami semua sehat, semua kuat, diberi Tuhan pimpinan oleh Tuhan, diberi sukacita, sehingga Tuhan mereka boleh terus mengharap mereka pada Tuhan dikuatkan dari hari ke hari. Bapak yang baik, kami juga telah berdoa untuk setiap keperluan kami. Berkat-Mu melindungi kami, berkat-Mu akan menyertai kami, karena kami tahu Tuhanlah sumber keselamatan kami, Tuhanlah sumber berkat kami. Haleluya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Terima kasih Tuhan, persiapkanlah hatimu, pikiranmu untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pulang bersama-sama dengan kasih Tuhan, kasih Allah, anugerah dan damai sejahtera Allah. Dan kasih Allah ini menyertai kita dalam kasih-Nya Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang akan menguatkan kita dan menyertai kita sampai selama-lamanya.
Mari kita semua yang diberkati katakan Amin. Bapa, Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. silakan duduk, kita akan bersatu sebelum kita meninggalkan ruang ibadah.